Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar gembira yang datang dari Kemendagri untuk para tenaga honorer, khususnya yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada seleksi P3K tahap 1 terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2025, yaitu Mendagri Tito Karnavian terbitkan surat nasib tenaga honorer R2 dan R3. Alhamdulillah sudah jelas. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Mendagri berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah akhirnya memberikan kepastian terkait nasib tenaga honorer kategori R2 dan R3. Nasib mereka dipastikan melalui surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian. Surat ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari mekanisme penggajian, proses pengangkatan ke P3K, hingga perlindungan dari PHK. Dalam surat dengan nomor 900.1/664-KUDA yang ditandatangani oleh PLT Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Panjaitan, pemerintah daerah diberikan pedoman tentang penggajian P3K. Beberapa kelompok tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai P3K berdasarkan database BKN meliputi: 1. Honorer yang mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 tetapi tidak lulus, serta melamar formasi dalam seleksi P3K tahap 2. Yang kedua, honorer yang sudah melalui seleksi P3K tahap 1 tetapi tidak memenuhi kebutuhan formasi. Yang ketiga, honorer yang telah bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun tanpa jeda meskipun tidak terdaftar dalam database BKN. Yang keempat, honorer lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdata dalam pangkalan data PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya, guru swasta atau sekolah swasta yang mendapat rekomendasi instansi tempat tugas. Adapun poin-poin penting dalam surat Kemendagri ini antara lain yaitu: 1. Kelanjutan kerja dan gaji tenaga non-ASN. Tenaga non-ASN yang masih menjalani proses seleksi tetap bekerja. Kemudian mereka tetap menerima gaji dengan sejumlah yang sama seperti sebelumnya.
dan gaji bersumber dari anggaran belanja dan jasa. Selanjutnya yang kedua yaitu penganggaran gaji P3K paruh waktu. Setelah diangkat sebagai P3K, gaji diatur berdasarkan kode rekening dalam keputusan Menteri Dalam Negeri. Kemudian, aturan ini merujuk pada Surat PLT Sekjen Kemendagri nomor 900/1/227/SC tertanggal 16 Januari 2025. Kemudian yang ketiga yaitu larangan pengangkatan non-ASN di luar aturan. Pemerintah daerah dilarang mengangkat tenaga non-ASN di luar ketentuan perundang-undangan. Jika aturan ini dilanggar, anggaran untuk menggaji tenaga honorer tersebut tidak akan diberikan. Kemudian, aturan ini merujuk pada Surat Menteri Pan-RB nomor B-999-SM.SM.00/2024 tertanggal 12 Desember 2024. Kemudian poin yang keempat yaitu mengenai penggajian non-ASN di luar database BKN. Tenaga non-ASN yang tidak ada di database BKN tetapi masih dalam proses seleksi tetap berhak menerima gaji. Selanjutnya, penggajian mengikuti aturan dalam Surat Menteri Pan-RB nomor B-5993/M.SM.00/2024. Selanjutnya, dengan adanya surat ini, tenaga honorer kategori R2 dan R3 mendapatkan kepastian terkait yang pertama, penggajian, kemudian status kepegawaian, serta peluang untuk masuk dalam skema P3K paruh waktu. Hal ini menjadi langkah konkret dalam mengatasi persoalan tenaga honorer di berbagai instansi pemerintah. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi sekaligus kabar baik datang dari Kemendagri terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024-2025. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.